Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 7, kelas Psikologi Industri B, Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta yang beranggotakan Agustinus Nurani Fernandin NIM 122190031 dan saya sendiri, Pramadana Alif Hosen, NIM 122190146. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Tenaga Kerja pada PT Pertamina Persero RU4 di Cilacap. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang PT Pertamina. Untuk sejarah dari PT Pertamina sendiri merupakan perusahaan yang dimiliki pemerintah Indonesia yang berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957 dengan nama PT Permina. Pada tahun 1961, perusahaan ini berganti nama menjadi PN Permina dan setelah merger dengan PN Pertamin, di tahun 1968, namanya berubah menjadi PN Pertamina. Dengan bergulirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, sebutan perusahaan menjadi Pertamina. Sebutan ini tetap dipakai setelah Pertamina berubah status hukumnya menjadi PT Pertamina Persero pada tanggal 17 September 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 pada tanggal 23 November 2001 tentang minyak dan gas bumi. Kemudian di tahun 2003, perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara berubah menjadi PT Pertamina Persero yang melakukan kegiatan usaha migas pada sektor hulu hingga sektor hilir. Pada tahun 2005, Pertamina mengubah lambang kuda laut menjadi anak panah dengan warna dasar hijau, biru, dan merah yang merefleksikan unsur dinamis dan kepedulian lingkungan. Kemudian pada tahun 2006, PT Pertamina Persero melakukan transformasi fundamental dan usaha perusahaan. Dan tahun 2015, Menteri BUMN selaku RUPS menyetujui perubahan anggaran dasar Pertamina dalam hal optimalisasi pemanfaatan sumber daya, peningkatan modal ditempatkan dan diambil bagian oleh negara, serta perbuatan-perbuatan direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Komisaris. Kemudian tujuan dari makalah ini yaitu mengetahui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja yang diterapkan pada PT Pertamina Persero. Kemudian visi dan misi Pertamina Persero yaitu visinya menjadi kilang minyak yang kompetitif di dunia dan misinya mengolah minyak bumi menjadi produk BBM, non-BBM, dan petrokimia untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Kemudian deskripsi geologis PT Pertamina Persero. PT Pertamina Persero beralamat di kawasan industri Cilacap, Jalan MT Haryono, Kecamatan Cilacap Tengah, Lomanis, Cilacap, Jawa Tengah. Kemudian untuk definisi pendidikan, pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kemudian perguruan tinggi, universitas, atau magang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian definisi pelatihan, terdapat beberapa pengertian menurut para ahli, diantaranya itu menurut Gomez pada tahun 2003, pelatihan merupakan setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu
yang sedang menjadi tanggung jawabnya atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Kemudian ada pengertian menurut para ahli yang lain. Menurut Never Ending Confucian, pelatihan adalah kegiatan belajar dan praktik untuk sesuatu tujuan baik dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan manusia dan fitrahnya. Kemudian definisi pengembangan tenaga kerja. Pengembangan tenaga kerja atau karyawan didefinisikan sebagai proses di mana karyawan dengan dukungan atasannya menjalani berbagai program pelatihan karyawan untuk meningkatkan keterampilannya dan memperoleh pengetahuan juga keterampilan baru. Pengembangan karyawan menjadi faktor utama untuk retensi karyawan di tempat kerja, terutama saat ini, di mana angkatan kerja didominasi oleh generasi milenial. Metode-metode populer dalam pengembangan karyawan yang digunakan perusahaan mencakup program-program pelatihan dan pengembangan kepemimpinan. Kemudian pendidikan tenaga kerja di perusahaan. Tingkat pendidikan yang rendah dan ketidaksesuaian keahlian dan keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan memicu rendahnya penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Berikut keterangan distribusi pekerja di Indonesia. Terjadinya perubahan yang cukup mendasar pada tenaga kerja Indonesia apabila dilihat dari segi kualitas. Penyerapan tenaga kerja di Indonesia masih sangat tergolong rendah, sebanyaknya 32% dari 2.381.841. Jumlah lowongan kerja yang terdaftar ternyata tidak dapat terisi oleh para pencari pekerja. Hal tersebut terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan serta tidak kesesuaian keahlian dan keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Pekerja dengan kualifikasi pendidikan tinggi baru sebesar 8,8%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu sulitnya akses pendidikan menengah dan tinggi karena mahalnya biaya pendidikan. Kemudian untuk pelatihan tenaga kerja di perusahaan, terdapat beberapa pelatihan, di antaranya itu yang pertama, on the job training. On the job training atau biasa disingkat OT, atau pelatihan langsung kerja, merupakan metode latihan yang paling banyak digunakan. Karyawan dilatih tentang pekerjaan yang baru dengan supervisi langsung seorang pelatih yang berpengalaman. Kemudian magang. Magang merupakan pelatihan yang dengan memberikan proses belajar dari seseorang atau beberapa orang yang telah berpengalaman, di mana orang menjadi terampil menjadi kombinasi dari pelajaran di kelas dan pelatihan langsung dipekerjakan. Hal ini secara luas digunakan untuk melatih beberapa pekerjaan. Secara tradisional, hal ini menyebabkan orang yang belajar itu belajar di bawah bimbingan seseorang yang ahli di bidangnya. Kemudian ada belajar secara informal. Walaupun para manajer tidak mengatur belajar secara informal, masih banyak yang dapat mereka lakukan agar kegiatan ini dapat terjadi. Sebagian besar langkahnya dilakukan dengan cara yang sederhana, seperti melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan berkolaborasi dengan kolega mereka. Kemudian ada job instruction training. Daftarkan urutan tugas setiap pekerjaan dan hal penting lainnya untuk memberikan langkah-langkah pelatihan secara bertahap terhadap karyawan. Kemudian ada pelajaran yang terprogram. Pelajaran terprogram adalah metode sistematis untuk mengajarkan keterampilan pekerjaan dengan memberikan pernyataan atau fakta yang memungkinkan orang itu memberikan responnya dan memberikan orang yang belajar itu jawaban timbal balik yang akurat, dan masih banyak bentuk pelatihan tenaga kerja di perusahaan yang lainnya. Kemudian untuk pengembangan tenaga kerja di perusahaan, yaitu yang pertama itu diantaranya ada pelatihan. Pelatihan merupakan program umum untuk mengembangkan tenaga kerja. Bentuknya bisa pelatihan di dalam perusahaan atau internal training, atau di luar perusahaan atau external training. Kemudian ada pendidikan. Pengembangan karir karyawan melalui pendidikan biasanya bersifat khusus. Ini ditunjukkan untuk karyawan terbaik yang dianggap perlu mengembangkan pendidikannya
karena pendidikan sebelumnya belum cukup. Contohnya perusahaan besar yang ada di Sulawesi mengirimkan karyawannya untuk kuliah di perguruan tinggi yang ada di Makassar, Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Kemudian pengembangan yang selanjutnya ada magang. Seperti hal pelatihan, magang kerja biasanya dilakukan di dalam perusahaan atau di luar perusahaan. Magang dalam perusahaan biasanya lintas departemen dengan durasi 1 sampai 3 bulan. Magang kerja internal ini ditunjukkan untuk menyelaraskan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teman saya yang dalam pengambilan dan preparasi contoh tanah. Kemudian ada uji kompetensi. Uji kompetensi atau uji kemampuan dilakukan juga untuk mengembangkan karyawan. Uji ini bisa dilakukan oleh pihak perusahaan sendiri atau lembaga sertifikasi profesi atau LSP yang telah diakreditasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Kemudian ada rotasi kerja. Rotasi kerja, metode lain pengembangan karyawan adalah rotasi kerja. Metode ini di satu departemen atau antar departemen dengan waktu mingguan atau bulanan. Tujuannya antara lain yaitu menyiapkan karyawan yang akan mendapat promosi, memberikan tantangan baru, atau menambah keterampilan karyawan. Kemudian ada coaching atau bimbingan bisa diberlakukan pada karyawan berkinerja baik atau berkinerja buruk. Tujuannya yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja, transfer pengetahuan, menambah keterampilan bawahan, dan mendekatkan hubungan kerja atasan dengan bawahan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Struktur organisasi dan deskripsi tugas jabatan di PT Pertamina. PT Pertamina dikelola oleh suatu dewan direksi perusahaan dan diawasi oleh suatu dewan komisaris pemerintah Republik Indonesia. Pelaksanaan kegiatan PT Pertamina diawasi oleh seperangkat pengawas, yaitu lembaga negara, pemerintah, maupun dari unsur internal Pertamina sendiri. Dewan Direksi PT Pertamina terdiri dari Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, dan 5 orang direktur lainnya, yaitu Direktur Hulu, Direktur Pengolahan, Direktur Pemasaran dan Niaga, Direktur Keuangan, dan Direktur Umum, serta SDM. Struktur organisasi PT Pertamina RU 4 Cilacap dapat dilihat pada layar. Next. Manajemen sumber daya manusia di PT Pertamina. Pengembangan sumber daya manusia akan menghasilkan sumber daya yang profesional, yang tentunya akan memiliki kontribusi bagi keberhasilan sebuah organisasi jika mereka mampu mengembangkan sistem dan kebijakan organisasi yang dihubungkan dengan nilai-nilai, tujuan, dan tugas organisasi pada PT Pertamina itu sendiri. Next. Sistem pendidikan di PT Pertamina. Pendidikan merupakan tugas untuk meningkatkan pengetahuan, pengertian, atau sikap para tenaga kerja pada PT Pertamina, sehingga mereka dapat lebih menyesuaikan dengan lingkungan kerja mereka. Pendidikan berhubungan dengan menambah 30 pengetahuan umum dan pengertian tentang seluruh lingkungan kerja pada PT Pertamina. Pendidikan berhubungan dengan menjawab bagaimana, mengapa, dan biasanya pendidikan lebih banyak berhubungan dengan teori lapangan tentang pekerjaan itu sendiri. Sekaligus bahwa pendidikan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kemampuan berpikir dari seorang tenaga kerja. Metode yang dapat diterapkan pada pendidikan PT Pertamina diantaranya adalah training method atau classroom method, understudy, job rotation and plan progression, coaching and counseling, junior board and executive or multiple management, committee assignment, business games, dan sensitive training. Next. Sistem pelatihan di PT Pertamina. Pelatihan dasar diberikan kepada calon-calon tenaga kerja atau calon anggota organisasi pada PT Pertamina tentang bagaimana melaksanakan pekerjaan atau tugas-tugas yang dilaksanakan dalam jabatan atau pekerjaannya nanti. Yang pertama, sistem pelatihan yang diterapkan yaitu memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan karyawan. Yang kedua, meningkatkan moral karyawan dengan keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan pekerjaannya.
maka mereka akan antusias untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, memperbaiki kinerja, dan yang selanjutnya itu dengan melatih dan mengembangkan kesempatan untuk meningkatkan karir menjadi besar karena keahlian atau keterampilan pada prestasi kerja yang lebih baik. Next. Sistem pengembangan tenaga kerja pada PT Pertamina. Pengembangan sumber daya manusia memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas dan kemampuan para pegawai untuk dapat mengerjakan setiap tugas dan pekerjaannya secara profesional. Proses pendidikan dan pelatihan terdiri dari pendekatan sistem, maka proses pendidikan dan pelatihan itu sendiri dari input dan outputnya, faktor yang mempengaruhi proses tersebut yaitu pendidikan dan pelatihan dalam PT Pertamina sebagai upaya untuk pengembangan sumber daya manusia adalah suatu siklus yang harus terjadi terus-menerus. Metode sistem pengembangan yang diterapkan antara lain yaitu analisis kebutuhan pendidikan pelatihan, menetapkan merumuskan tujuan, mempersiapkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, melaksanakan pendidikan pelatihan itu sendiri, dan melakukan evaluasi, baik terhadap proses maupun evaluasi terhadap hasil. Next. Kesimpulan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bagi pegawai di PT Pertamina adalah melalui program pendidikan dan pelatihan. Program pendidikan dan pelatihan tersebut dilakukan secara internal maupun eksternal. Bentuk pendidikan dan pelatihan secara internal adalah program pembinaan teknis yang diselenggarakan sendiri oleh Dinas Perhubungan. Sedangkan pendidikan dan pelatihan secara eksternal atau yang lebih disebut sebagai diklat dilaksanakan dengan mengirim pegawai PT Pertamina untuk mengikuti diklat yang diadakan oleh Badan Penyelenggara Diklat dari Kementerian BUMN. Pengembangan sumber daya manusia di PT Pertamina dilaksanakan melalui langkah berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan pendidikan pelatihan. Yang kedua, perumusan tujuan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada PT Pertamina. Yang ketiga, mempersiapkan dan membina teknik meliputi persiapan tempat, materi, dan tenaga pengajar. Yang keempat, pelaksanaan pendidik dan pelatihan yang diadakan secara rutin setiap tahunnya. Dan yang terakhir yaitu ada evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan teknis dan diklat mencakup evaluasi terhadap proses dan hasil. Next. Yang terakhir ada saran, yaitu saran dari kelompok kami terhadap analisis pada pendidikan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja pada PT Pertamina di Cilacap adalah yang pertama, ada baiknya pengaruh atau manfaat dari pelatih dan pengembangan yang dilaksanakan oleh karyawan dipraktikkan secara langsung di lapangan untuk lebih menunjang produktivitas perusahaan agar karyawan lebih siap terhadap situasi dan kondisi yang akan terjadi di lapangan pekerjaan. Yang kedua, itu ada baiknya metode pelatihan lebih ditingkatkan agar metode-metode pelatihan yang lainnya juga dapat diterapkan sehingga perusahaan dapat lebih berkembang dengan SDM yang berkualitas. Selanjutnya yang ketiga itu sebaiknya para manajer dapat memberikan arahan selama proses pelatihan dan pengembangan agar setiap karyawan dapat lebih memahami apa yang seharusnya dilakukan sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari pembawaan presentasi maupun materi yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.